Bismillahirrahmanirrahim. KPK tumpul di pencegahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota masyarakat, saya adalah salah seorang yang sangat mendukung pemberantasan korupsi oleh KPK. Begitu syarat prestasi KPK dalam pemberantasan. Ratusan kepala daerah disabet PTT. Juga petinggi setingkat menteri disabet pula. Luar biasa garang KPK di penindakan. Subbidang penuntutannya pun tidak kalah hebatnya. Selalu unggul dalam pra-peradilan. Hanya 1-2 yang lolos. Tuntutan selalu tinggi. Malah vonis sering lebih tinggi dari tuntutan. Banding selalu menang. Terakhir banding lawan koruptor dari Tangerang Selatan, TCW suami wali kota, juga menang. Malah luar biasa. Vonis hakim melebihi tuntutan dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Namun ada bidang di KPK nyaris tidak terdengar prestasinya. Padahal sangat diharapkan legasinya agar korupsi tidak merajalela. Seperti yang diharapkan Bapak Presiden kemarin di Hari Anti Korupsi. Bahwa kinerja penegakan hukum bukan diukur dari banyaknya kasus, tetapi bagaimana mencegah secara berkelanjutan korupsi tidak terjadi lagi. Inilah tugas bidang pencegahan. Kinerjanya sangat tumpul sampai saat ini di usia KPK yang hampir 2 dasawarsa. Belum juga berhasil menciptakan sistem pencegahan yang efektif dan efisien. KPK yang kehadirannya difasilitasi oleh Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri adalah bukan lembaga permanen seperti halnya kejaksaan ataupun kepolisian. Walaupun memang mempunyai kewenangan yang extraordinary atau luar biasa seperti penyadapan. Keberadaannya menunggu situasi kondisi seperti yang Bapak Presiden sampaikan, yaitu situasi kondisi di mana korupsi tidak ada lagi atau tidak merajalela karena ada sistem pencegahan yang berkelanjutan. Nah, apakah situasi kondisi ini yang menyebabkan sistem pencegahan yang efektif dan efisien serta berkelanjutan tidak kunjung terwujud karena mengancam eksistensi atau keberadaan KPK? Walau alam, saat ini bidang pencegahan terlihatnya hanya sibuk acara-acara sejenis diseminasi, sosialisasi, penataran, ya kan, bintek tentang aturan perundang-undangan atau gratifikasi atau LHKPN. Kemudian pada pameran-pameran, pada acara seperti Hari Anti Korupsi Dunia, ada pemberian penghargaan bagi daerah-daerah yang layak untuk mendapat penghargaan. Mau kemana arahnya pencegahan ini? Malahan dalam memberikan edukasi kepada daerah sebagai narasumber tidak memberi contoh yang baik.
setidaknya memberi keteladanan dalam kesederhanaan. Contoh, Tangerang Selatan pernah mengadakan acara sejenis pengarahan untuk para anggota dewan gratifikasi atau LHKPN, ya semacamnya. Dewan Tangerang Selatan bukannya diadakan di Tangerang Selatan, acaranya malah diadakan di Bandung, di suatu hotel lagi. Dan narsum KPK-nya juga datang ke Bandung. Aneh kan? Seharusnya KPK ini mengarahkan untuk efisiensi, adakan di Tangsel saja. Kan yang ditatar juga anggota Dewan Tangsel, bukan anggota Dewan Bandung. Nah, hal seperti ini juga menimbulkan kecurigaan bahwa narsum KPK ini mengharapkan perjalanan dinas yang lebih jauh karena berbeda nilai biayanya, ongkosnya. Dan siapa yang menanggung biaya perjalanan, honor, serta akomodasi para narsum ini? Perlu juga Deputi Pencegahan ini menjelaskan, menerangkan secara terbuka hal-hal seperti ini sebagai teladan untuk diteladani oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah dan lain-lainnya. Juga deputi yang sekarang sudah berjalan hampir 5 tahun. Apakah tidak ada pembatasan masa jabatan? Apalagi deputi yang sekarang ini sudah jenuh dan lelah dengan jabatannya. Terkesan dari pernyataannya beberapa hari ke belakang, saya baca dari Warta Kota, bahwasanya pencegahan korupsi itu bersandar atau mengandalkan pada kekuatan mental dan moral seseorang, bukan pada sistem. Kemudian juga mengesankan pencegahan korupsi sangat susah dilaksanakan di daerah. Sepertinya menyalahkan sistem pilkada, karena sistem pilkada saat ini katanya menyebabkan biaya tinggi untuk memenangkan pilkada, sehingga seseorang calon kepala daerah akan mencari pemodal yang akan dibayar setelah menjadi kepala daerah. Dengan pernyataan-pernyataan seperti itu dapat disimpulkan, diartikan sang deputi sudah menyerah, sudah tidak dapat diharapkan akan berkinerja yang baik yang menghasilkan sistem pencegahan sesuai yang diharapkan Bapak Presiden. Mungkin pimpinan KPK sudah saatnya untuk mengevaluasi jabatan deputi pencegahan tersebut. Banyak tokoh, orang pintar yang kredibel dan kompeten untuk menggantikannya. Apalagi kalau dipilih terbuka oleh pansel seperti para komisioner KPK. Mungkin cukup demikian saja curhat saya kali ini. Mohon maaf mungkin kurang mengenakan. Namun hal ini harus saya sampaikan agar ada penyelesaiannya tuntas. Masa mau terus-terusan sampai anak cucu kita nonton berita pejabat di OTT KPK, bupati ini di OTT KPK, wali kota ini, menteri ini. Stop korupsi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.